lagi ke channel YouTube saya, Dr. Indah Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktek di Marula IVF Bunda International Clinic, Jakarta. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan menceritakan mengenai pengalaman menangani pasien saya yang sebelumnya tidak bisa hamil atau sempat hamil tapi mengalami keguguran berulang. Jadi pasien ini sebenarnya sudah menikah 3 tahun, kemudian pasien berupaya mencari pengobatan di beberapa kota sebelumnya, baik di kota asalnya itu di Balikpapan maupun di Jakarta atau di Bogor. Sebenarnya pasien sempat hamil, tapi kemudian mengalami keguguran. Bahkan pasien sempat 4 kali mengalami kehamilan yang tidak berlanjut dan kemudian berakhir dengan keguguran. 2 kali pasien mengalami keguguran spontan, sedangkan 2 kali lagi pasien harus dilakukan kuretase, tindakan kuretase untuk mengeluarkan kehamilan yang tidak berkembang. Karena sudah 4 kali mengalami keguguran, kemudian pasien mencoba mencari informasi melalui Google untuk mendapat informasi dokter kandungan yang kira-kira cocok atau yang sudah punya pengalaman menangani kasus-kasus pasien yang mengalami keguguran berulang. Sempat sebelum mendatangi klinik Marula, pasien bertemu atau mendatangi seorang profesor dan dinyatakan pasien atau istri menderita infeksi rubella yang mungkin menyebabkan terjadinya keguguran berulang. Karena ingin mencari second opinion atau pendapat lain, kemudian pasien berusaha mencari daftar nama-nama yang sebelumnya sudah dicatat melalui Google, kira-kira ke dokter mana untuk meminta opini yang kedua. Kemudian akhirnya pasien memutuskan untuk mendatangi klinik Marula. Sebelumnya pasien tidak mengenal mengenai klinik Marula, hanya mendapat informasi dari Google. Pasien sebelumnya mencoba menghubungi Marula melalui telepon, tapi karena selalu sibuk, akhirnya pasien memutuskan untuk datang langsung. Ketika datang ke Marula, pasien ini, pasangan suami istri juga sebenarnya belum mengenal dokter-dokter yang berpraktek di klinik IVF Marula ini. Kemudian pasien memutuskan untuk berkonsultasi dengan saya. Nah, setelah mempelajari kasus pasangan suami istri ini, karena sudah mengalami keguguran berulang, berarti sebenarnya bisa terjadi kehamilan, tapi kehamilan tidak berlanjut. Maka saya menganjurkan istri untuk dilakukan tindakan histeroskopi. Histeroskopi itu tindakan untuk melihat langsung rongga rahim, karena kehamilan akan terjadi di rongga rahim, untuk melihat apakah ada masalah di rongga rahimnya yang menyebabkan susah hamil atau menyebabkan keguguran berulang. Kemudian sperma suami juga saya anjurkan untuk diperiksa ulang, dan ternyata dari sisi kualitas spermanya kurang begitu bagus. Kebetulan suaminya juga perokok, sehingga saya menganjurkan untuk menghentikan rokok selama di program, tentu kalau bisa selamanya, dan juga diberikan obat-obatan, suplemen untuk berupaya meningkatkan kualitas sperma. Dan pada waktu haid, pasien kontrol kembali ke klinik Marula, dan karena sel telurnya sebenarnya sel telur istri cukup banyak, hanya kecil-kecil, hingga saya melakukan perangsangan atau merangsang
sel telur pada induk terus supaya bisa tumbuh dengan bagus. Dan ternyata setelah 2 bulan berupaya dan mengikuti pengobatan di Morula, pasien akhirnya bisa hamil secara alami. Sebelumnya sebenarnya pasien sempat khawatir atau ragu-ragu karena mereka beranggapan kalau datang ke klinik Morula kemungkinan akan dianjurkan untuk mengikuti program inseminasi atau langsung ke bayi tabung. Tapi ternyata setelah dievaluasi, saya beranggapan pasien tidak memerlukan atau belum memerlukan prosedur inseminasi atau bayi tabung, dan ternyata memang pasien bisa hamil alami anak yang pertama. Dan karena pernah keguguran 4 kali, kemudian saya memeriksa darah dari pasien ini, yaitu dari istrinya. Kemungkinan ada masalah dengan aliran darahnya yang dikenal oleh orang awam sebagai kekentalan darah. Artinya janin tidak mendapat cukup suplai darah dari ibunya, sehingga pertumbuhan kehamilannya tidak sempurna, bahkan bisa terhenti. Oleh karena itu saya memberikan juga obat-obatan untuk membantu memperlancar aliran darah dari ibu, terutama ke rahim, supaya janin bisa berkembang dengan baik karena mendapat cukup nutrisi, cukup oksigen dari ibunya. Dan memang kehamilannya kemudian berlanjut dengan baik, dan akhirnya sempat pasien mondar-mandir Jakarta Bogor karena belakangan pasien berdomisili di Bogor, tapi karena khawatir dan kehamilannya, pasien menyempatkan diri untuk bolak-balik Jakarta Bogor memeriksa kehamilannya, dan setelah bagus kemudian akhirnya pasien melahirkan di Bogor, melahirkan anak yang sehat. Nah, itu terjadi sudah sekitar 8 tahun yang lalu, karena sekitar tahun 2012. Jadi sudah cukup lama. Kemudian pasien beberapa tahun kemudian kembali datang ke Morula untuk mendapatkan anak yang kedua. Sebenarnya pasien hanya merencanakan menjaga kehamilan yang pertama dan kehamilan yang kedua sekitar 5 tahun karena berbagai kesibukan suami istri, apalagi suami bekerja jauh. Tapi akhirnya sampai 8 tahun baru terjadi kehamilan, dan kehamilan itu pun berakhir dengan keguguran. Kemudian pasien mencoba lagi, baru tahun 2019 pasien hamil lagi, ini pun secara alami, dan pasien segera berkunjung kembali ke klinik Morula di Jakarta karena khawatir kehamilannya juga akan berakhir keguguran seperti kehamilan sebelumnya. Mereka beranggapan saya sebelumnya tentu sudah mengetahui riwayat kehamilan pasien dan masalah kekentalan darahnya. Kemudian pasien mengalami pemeriksaan atau melakukan pemeriksaan secara teratur, mengontrol kekentalan darahnya, dan akhirnya berhasil lahir anak yang kedua dari kehamilan secara alami. Ini pun melahirkan akhirnya di Bogor. Jadi dalam kurun waktu sekitar 9 tahun setelah sebelumnya 3 tahun tidak berhasil memiliki buah hati, pasien akhirnya bisa mendapatkan buah hati walaupun dengan jarak yang cukup jauh, tetapi keinginan atau impian pasien akhirnya bisa terkabul dengan memiliki 2 anak yang cantik, yang cerdas, dan pasien tidak pernah putus asa dalam mengupayakan terjadinya kehamilan. Jadi kita lihat pasien ini walaupun sudah 4 kali mengalami keguguran baru berhasil hamil yang
5 yang berhasil normal, kemudian mengalami keguguran lagi, baru berhasil lagi hamil normal berikutnya, tapi pasien selalu berupaya atau tetap semangat untuk melakukan pengobatan walaupun harus menempuh jarak yang relatif cukup jauh antara Bogor dan Jakarta. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pasien yang sulit hamil ataupun yang pernah hamil kemudian mengalami keguguran, jika datang memeriksa diri ke klinik Morula, belum tentu akan langsung dianjurkan inseminasi atau bayi tabung. Tetapi biasanya kami melakukan pemeriksaan secara menyeluruh mengenai permasalahan pada pasien, mengapa pasien sulit hamil atau mengapa pasien mengalami keguguran. Seandainya memang dari data yang ada dan dari pemeriksaan yang kita lakukan pasien masih bisa hamil alami, maka kami akan menganjurkan hamil alami. Jadi tidak semua pasien memerlukan program inseminasi ataupun bayi tabung. Nah, mudah-mudahan pengalaman dari pasangan suami istri ini yang berjuang dengan tanpa mengenal lelah, tanpa putus asa, dan akhirnya mencapai impiannya untuk memiliki buah hati, bisa menjadi inspirasi bagi para pejuang buah hati yang belum beruntung untuk memiliki buah hatinya sendiri. Jadi jangan khawatir untuk datang ke klinik Morula, karena belum tentu harus mengikuti program inseminasi ataupun bayi tabung. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.